Pertama-tama kita cek versi Java kita terlebih dahulu menggunakan command prompt, kemudian ketik Java strip version, maka akan muncul versi dari Java yang sudah ada di laptop kita. Kemudian kita buka Firefox atau Chrome, kemudian ketik download apache Jmeter atau kata sebaliknya. Kita scroll ke bawah, kita menggunakan binaries dan kemudian download menggunakan zip. Setelah terdownload, buka file tersebut. Kemudian tekan apache Jmeter, kemudian bin, lalu kita cari Jmeter Windows Patch File, lalu kita ekstrak, tunggu sampai 100%. Jika sudah terekstrak, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian tekan dan kemudian tekan bin, lalu tekan apache Jmeter executable jar file. Tekan open. Jika sudah terinstall, maka akan muncul tampilan seperti ini. Saya akan melakukan load testing pada website tiktok.com. Pertama-tama kita tekan test plan, kemudian add, lalu treats user, kemudian treats group. Lalu pada treats group kita ganti dengan nama homepage. Kemudian pada number of treats kita ganti dengan 5. Untuk secondnya tetap 1, infinite-nya 1. Kemudian tekan homepage, add, lalu sampler, kemudian http request. Pada server name kita isikan dengan tiktok.com. Pada page kita kasih slash. Kemudian tekan http request, kemudian add listener, lalu view result in table. Kemudian kita simpan. Kita namai dengan testing 1 dan save. Lalu kita run. Kemudian kita lihat hasilnya pada view result in table. Pada kolom pertama terdapat sampel. Sampel merupakan jumlah respon dari website. Kemudian untuk start time-nya merupakan saat di mana pengirim paket dilakukan oleh virtual user terjadi. Untuk street name merupakan nama dari tiap user yang mengakses website tiktok.com. Selanjutnya untuk label ini merupakan jenis request yang dilakukan dalam hal ini HTTP request. Lalu untuk sample time ini merupakan waktu yang dibutuhkan website untuk sebuah data dikirim dari komputer ke website, lalu dari website merespon dan mengirim data ke user. Selanjutnya di sini ada status. Nah, di status ini apabila berwarna hijau berbentuk centang ini berarti testing berhasil, dan apabila status ini berbentuk warna oranye atau merah tanda silang
berarti testingnya gagal. Lalu untuk latency, ini merupakan saat dimana respon dari user diterima oleh web server, diolah lalu dikirim. Kemudian kami akan melakukan stress testing. Pada test plan, Rena menjadi beda agama. Kemudian kita klik kanan. Pada test plan, kita ADD, kita trace group. Kita rename menjadi stress test sesuai dengan tes yang akan kita uji. Kemudian kita isikan number of threads atau jumlah pengunjung dalam satu periode, misalnya 20. Kemudian ramp up periode atau jangka waktu tiap periodenya, misalnya 20 juga, atau jumlah pengulangannya sebanyak 1 kali. Kemudian pada trace group kita klik kanan, lalu add sampler, pilih HTTP request, kemudian kita isikan server yang akan kita tes, yaitu website tiktok.com. Isikan page-nya dengan slash, karena kita akan mengetes pada homepage dari website tersebut. Kemudian pada HTTP request kita klik kanan, kemudian add, pilih listener, pilih view result in table. Nah, kemudian kita save. Lalu run. Selanjutnya dapat kita dilihat di sini di start time, start name, label, sampel, dan status lain-lain dari website yang kita uji, yaitu tiktok.com. Dimana di sini statusnya berwarna hijau yang berarti sukses. Lalu untuk mengecek partikular elemen pada website kita, kemudian klik add pada our session, lalu respond our session, lalu pilih respond good, kemudian pilih contents, lalu kita akan tambah respond good-nya di sini. Kita isikan 200. Dikarenakan 200 merupakan kode default dari HTTP. Kemudian kita run. Kita lihat hasilnya di view result table. Di sini dapat kita lihat statusnya berwarna hijau yang berarti websitenya berjalan dengan baik. Kemudian kita coba ganti pada respond our session. Di sini kita ganti respon code-nya 205. Kemudian kita ganti ya. Lalu kita run. Seperti dapat dilihat di sini statusnya menjadi berwarna merah atau file, yang berarti HTTP di kelasnya tidak berhasil. Kemudian kita ganti kembali kodenya menjadi kode default, yaitu 200. Klik start testing, add sampler,
lalu HTTP request. Ganti namanya dengan homepage. Server name-nya tetap tiktok.com. Kemudian page-nya juga tiktok.com. Kemudian kita lihat hasilnya. Pada klik homepage, terus add, lalu listener, lalu view result tree. Kemudian kita run. Lalu dapat dilihat di sini muncul berwarna hijau. Di sini keterangannya terdapat treat name, line disease, kemudian dapat dilihat respon code-nya sama dengan 200 dan respon message-nya OK, berarti websitenya berjalan dengan baik. Kemudian kita bisa mengubah jumlah dari jumlah pengulangan. User yang mengakses website kita sebanyak berapa yang dibutuhkan untuk mengetes apakah masih bisa berjalan dengan baik dan bertahan. Sekian untuk stress test dari saya.